Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel Teknisi Digital, teman-teman. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya setting sebuah audio supaya hasilnya maksimal, supaya nggak salah-salah ya teman-teman. Ini untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah karya, karena karya itu penting. Kalau bisa sih hasilnya kualitasnya tuh profesional, tapi pakai alat-alat yang murah-murah aja gitu kan. Bukan nggak bisa teman-teman. Salah satunya adalah gimana caranya kita menghasilkan suara yang jernih untuk gini lah, untuk audio yang seperti ini gitu teman-teman. Mungkin ini adalah audio yang nggak sejernih yang kalian pernah tahu di video-video yang lain, tapi bagi saya ini lumayan recommended karena dengan alat-alat yang murah kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal seperti ini. Ini menurut saya maksimal. Buat kalian yang suka menganggap ini maksimal, klik aja like teman-teman. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Buat kalian yang baru datang dan baru tahu channel ini, monggo klik subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Di video kali ini teman-teman, saya mau nunjukin gimana caranya kita nyeting OBS Studio supaya hasil audio yang kita dapetin itu jernih seperti ini. Suara backsoundnya kedengeran, terus suara vokalnya kedengeran kuat, kemudian suara backsoundnya itu nggak double-double. Nah biasanya ada sebuah kesalahan atau ada beberapa kesalahan saat kita mengoperasikan OBS Studio teman-teman. Misalnya kita mengoperasikan OBS Studio tapi desktop audio di audio mixernya itu kita fullin, terus media source-nya itu untuk background volumenya kita kencengin. Nah kayak gitu-gitu agak membingungkan kita. Gimana sih sebetulnya settingan itu yang paling bagus? Seperti ini saya tunjukin dulu sama kalian ya. Nah teman-teman, kalian bisa perhatikan di gambar yang ada di tengah ini. Ini saya tunjukin ke kalian bahwa audio input capture ini adalah suara vokal saya menggunakan mikrofon Shure. Ini saya kasih volume sebesar 100% ya. Saya kasih volume sebesar 100%. Kemudian di desktop audio itu saya mute. Kemudian media source-nya saya tunjukin dulu sama kalian. Itu saya kasih minus 38,1 desibel. Nah inilah yang akhirnya outputnya tuh gak ada suara backsound yang tumpang tindih gitu. Kalau tumpang tindih itu suaranya double. Ada satu suara yang lebih dulu masuk dan ada suara yang ketinggalan. Nah kayak gitulah teman-teman. Nah dengan ini kita bisa mengingat atau kita bisa save aja settingan kita ini. Kita inget-inget banget deh pokoknya. Jadi untuk vokal kita, suara vokal kita tuh kita kasih 100%. Kemudian desktop audionya kita mute. Kemudian media source-nya kita kasih minus 38,1 desibel atau lebih kecil atau lebih besar sesuai sama keinginan kita ya teman-teman. Kalau misalnya backsoundnya kegedean, nanti suara kita kan bakal tenggelam kalah sama backsound ya. Kalau saya sih untuk video kali ini itu pasnya pakai minus 38,1 desibel. Ini cocok menurut saya dan enggak saya mute untuk media source-nya. Nah terus di lain hal lagi ada beberapa settingan yang perlu diperhatikan. Seperti yang satu ini, kita bisa lihat di sini bahwasanya yang namanya settingan di Advanced Audio Properties untuk audio input capture itu statusnya aktif. Saya kasih volume 100. Kemudian saya kasih mono ya untuk input audionya. Jadi suara itu kan mono bukan stereo teman-teman. Kalau misalnya di audio monitoring itu yang paling, kalau misalnya kita kasih monitor only dalam kurung mute output atau monitor and output, dia bakal suaranya tuh bakal tumpang tindih backsoundnya waktu kita rekam. Nah bagusnya kita kasih monitor off.
kita bisa perhatikan di sini bahwasanya audio input capture 3 untuk input mikrofon saya itu saya kasih monitor off, kemudian desktop audionya saya kasih monitor off, kemudian media source-nya saya kasih monitor off, dan volume dari media source-nya saya kasih 1%. Ini udah hampir mute ya. Gak apa-apa deh, saya kasih 1%. Nah udah gini aja sih. Dengan settingan seperti ini kita bisa menghasilkan suara yang kalian dengerin saat ini teman-teman. Ini videonya udah 5 menit. Ada nggak ya lagi yang perlu diperhatikan? Ada sih beberapa hal. Gimana caranya kita men-setting mixer teman-teman, dan apa aja bahan-bahan yang kita butuhkan. Bisa dilanjut di video yang sekarang apa di video yang nanti ya? Video yang sekarang aja deh biar nggak kelamaan ya. Nah teman-teman bisa perhatikan di gambar yang sekarang, ini adalah gambar mikrofon. Gimana caranya saya men-setting audio mixer Ashley Speed Up 4 yang menghasilkan suara yang kalian dengar seperti sekarang ini ya. Jadi untuk volume itu teman-teman, untuk volume vokal itu di line 1 yang paling pojok sebelah kiri sana. Itu volumenya saya kasih 50%, kemudian low-nya saya kasih 50%, mid-nya saya kasih 50%, terus gain-nya saya kasih 0%. Nah, jack yang ada di line 1 itu adalah jack mikrofonnya teman-teman. Jack mikrofon yang dari penguat mikrofon. Jadi kita di sini nggak cuma pakai mikrofon aja, tapi kita pakai penguat sinyal mikrofon supaya suaranya lebih keras seperti ini. Kalau enggak nanti kayak video-video saya yang sebelumnya yang nggak pakai penguat signal mikrofon, akhirnya suaranya pelan banget. Kemarin banyak sih teman-teman yang mengeluhkan suara saya itu terlalu pelan gitu ya di video-video saya. Terus untuk di mainnya ada 3 knob seperti ini. Nah ini ada 3 knob. Yang warna merah ini adalah volume untuk main tulisannya MAIN ya. Untuk main out itu volumenya saya kasih 50%. Kemudian untuk reverbnya, bukan reverb, repeatnya saya kasih 0%, kemudian delaynya saya kasih 0%. Dan ini adalah yang tadi, ini adalah yang ada tulisannya vol, itu adalah volume dari channel 1, itu saya kasih 50% untuk vokalnya, untuk mikrofonnya. Kemudian low-nya saya kasih 50%, dan high-nya, oh bukan, itu high apa mid ya? Ntar saya lihat dulu. Sorry, saya revisi. Itu high teman-teman. Low-nya saya kasih 50% dan high-nya saya kasih 50%. Kemudian gain-nya saya kasih 0%. Nah, seperti inilah jadinya ya. Dan ini adalah jack mikrofon yang dari penguat signal mikrofon. Jadi saya tanjepin di line 1. Terus teman-teman, ini adalah penguat signal mikrofon saya. Jadi jack mikrofon itu saya masukin ke penguat signal mikrofon, kemudian saya atur volume mic-nya di knob yang warna hitam ini. Kemudian outputnya di kabel audio yang tipis bening ini, yang masuk ke jack yang masuk ke input jack mic line 1 tadi teman-teman. Inilah penguat mikrofonnya. Gimana cara bikinnya kita tonton di video selanjutnya ya. Nah untuk mikrofonnya sendiri, ini dia mikrofon saya. Mikrofon yang saya gunakan adalah mikrofon dynamic lah bahasa kerennya, atau cara penyebutan yang biasa dipakai. Mikrofon dynamic yang kabelnya saya masukin ke penguat mixer. Kemudian dari penguat mixer saya masukin ke audio mixer, penguat mikrofon. Dari mikrofon Shure
mikrofon dynamic merek Shure. Ini saya masukin ke penguat signal mikrofon. Kemudian dari penguat signal mikrofon saya masukin ke audio mixer, gitu ceritanya. Terus ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan teman-teman. Seperti pada gambar ini kita bisa perhatikan ada kabel USB yang saya tancepin ke audio mixernya. Jadi audio mixernya ini sekaligus jadi sound card teman-teman, sound card untuk PC. Jadi audio mixer ini saya langsung colokin ke audio gini. Dari audio mixer itu kan ada lubang USB ya, USB 3. Jadi itu saya masukin ke sana, saya colokin, terus kabel USB yang ujungnya itu saya colokin ke PC, ke soket USB yang ada di PC. Kemudian dua kabel yang ini teman-teman. Nah, dua kabel yang ini adalah dua kabel yang masuk, yang kemudian bakal masuk ke input dari audio amplifier kita, gitu ceritanya. Nah, dengan kombinasi seperti ini kita bisa ngedapetin suara yang bagus, suara yang kalau enggak, maksud gini, kita bisa ngedapetin suara yang standar lah. Bagus atau enggak bagus itu ya relatif lah teman-teman. Yang penting kita bisa ngedapetin suara yang standar tanpa efek, dan ini adalah standar aja tanpa efek, dalam arti menggunakan suara yang asli gitu. Kayak gitu aja deh pokoknya teman-teman ya. Terus ada satu buah gambar lagi, saya tunjukin dulu sama kalian. Gambarnya adalah gambar yang ini teman-teman. Nah, ini dia gambarnya. Gambarnya adalah subscribe. Teman-teman, ini adalah gambar subscribe. Jadi kalian yang belum subscribe channel ini, monggo di subscribe. Kalau misalnya udah, ya alhamdulillah. Kalau misalnya belum, ya tonton aja video-video saya yang lain. Mana tahu videonya bermanfaat. Nanti kalau udah ngerasa videonya bermanfaat, monggo subscribe. Terima kasih teman-teman udah menonton di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tungguin video saya berikutnya. Saya akan membahas beberapa hal yang penting yang harus kita persiapkan untuk membuat home studio di rumah ya. Cocok untuk bikin konten ataupun cocok untuk cek sound, untuk karaoke di rumah, di studio yang kecil-kecilan, bisa juga teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.